Halo guys, welcome back to my channel Tiffany Priadi. Vibes-nya sangat lemas sekali ya. Ya karena memang lagi lemas aja gitu. Tapi gak apa-apa, mumpung ada kesempatan dan lagi bisa disempatkan, gue mau bikin satu video khusus di sini mengenai virtual assistant atau remote working dari nol banget. Jadi gue juga udah siapin kayak papan tulisnya ya, jadi kayak semacam akan mengajarkan mulai dari mana sih. Sebenarnya kalau misalnya kalian baru nonton gue di sini, kenalin nama gue Tiffany. Gue adalah seorang virtual assistant, sudah bekerja secara online selama 3 tahun. Gue kerja untuk klien lokal dan klien luar negeri juga, sudah pernah juga bentuk proyekan sampai yang kerjanya tetap juga udah pernah juga. Nah, jadi oh ya sedikit background biar melihat gitu sudut pandangnya si Rifan ini apa sih. Nah, jadi gue tuh lulusan SMA tahun 2015. Gue sendiri sekarang tinggalnya di Bekasi. Dan apa lagi ya, kemampuan gue, skill gue tuh bisa dibilang cuman basic administrasi aja tuh kayak Word, Excel, spreadsheet kayak gitu-gitu. Nggak ada skill yang spesifik khusus dan jago banget gitu ya. Jadi otomatis secara pekerjaan pun gue nggak jauh-jauh dari yang namanya customer service dan bagian admin. Kalau misalnya kalian mau dapat informasi konten mengenai virtual assistant atau kerja online, boleh di subscribe dan salam kenal. Oke, jadi pertama mengenai kerja online sendiri. Mungkin ada beberapa teman-teman di sini awam sama sekali sama yang namanya kerja online. Jadi sebelum kita masuk lebih jauh lagi, aku mau validasi bahwa kerja online itu sangat mungkin dan sudah terbukti sama aku ya. Alhamdulillah 3 tahun itu udah nggak pernah lagi kerja offline gitu ya, udah nggak nganggur-nganggur lagi, kerjanya tuh full online beneran bisa. Tapi kebanyakan orang-orang itu kemakan ekspektasi bahwa kerja online itu bakalan jadi sesuatu yang menyenangkan, yang enak, yang santai. Padahal nyatanya adalah tidak. Nah, jadi untuk agar bisa ke arah sana, aku akan mulai dulu arah ngajarin lah ya teman-teman, karena kebetulan juga aku tuh sebetulnya udah punya kelas-kelas untuk virtual assistant ya, tapi di sini aku mau lebih general aja gitu ya, bukan hanya virtual assistant aja, tapi remote working secara keseluruhan. Yang pertama kita berangkat dari kata remote working. Jadi pada dasarnya kita tuh bisa kerja dari mana aja, dari jarak jauh, dan tetap harus diingat sih teman-teman ya, bahwa sini ada kata working alias kerja. Kalian melakukan sesuatu untuk orang lain. Akan ada seorang bos yang mengatur-ngatur kalian, yang merevisi kerjaan kalian, yang ngomelin kalian mungkin gitu ya. Ini mesti diingat juga nih ya. Karena kadang-kadang ketika mikirin kerja online itu tuh lebih fokus kepada remote-nya. Kayak oh iya nanti berarti aku bisa kerja dari villa ya, dari cafe ya, dari hotel ya. Padahal nah gitu kan. Nah, jadi kita mesti paham dulu bahwa ini adalah bekerja ya teman-teman. Tetap seperti kerja biasa. Kalau misalnya kalian nih di tempat kerja itu sering crash gitu, kayak agak bentrok sama teman kerja, kesel sama teman kerja yang drama, di online itu juga bisa saja terjadi. Jadi kalau misalnya kalian, aku pengen kerja online agar menghindari drama. Nah, sebetulnya drama tuh bakalan ada-ada aja gitu, karena bener-bener sama aja kerja gitu ya. Oke, lanjut. Selanjutnya, kerja online masih di daerah kata-kata itu. Berarti itu adalah pekerjaan yang bisa kita lakukan itu dari rumah. Nah, jadi khususnya untuk perempuan sebetulnya ya. Gimana caranya kita tuh bisa menentukan kita tuh mau kerjanya tuh apa? Karena gini, kalau misalnya kalian adalah seorang ibu rumah tangga, udah punya anak, udah punya suami, misalnya secara umum gitu kan, udah punya anak, udah punya suami, pekerjaan macam apa yang bisa kalian kerjakan sambil kalian ngurus anak dan suami? Itu harus dipikirkan. Karena posisinya kalau kerja online itu, kalau kalian memaksakan diri, dalam artian gini misalnya, kalian dapat nih kerja online, kerjanya tuh dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore misalnya nih ya. Nah, jadi jam 7 tuh kalian bener-bener harus udah mulai buka laptop dan standby depan laptop. Jadi kalau misalnya kalian memaksakan diri demi kerja online, aku rela nih ya pagi-pagi buka laptop, aku rela nih anakku diurusin sama mertua gitu misalnya. Dan itu tuh bakalan kita jalani selama mungkin gitu. Jadi yakin nggak mau tuh kerja kayak gitu? Kalau aku sih arahinnya ke situ. Jadi kalian tuh pengennya hidup kalian tuh kayak gimana dulu, alias kalau dari aku sendiri sebelum kalian cari kerja online, kalian harus tentukan dulu prioritasnya. Kalian prioritasnya tuh apa? Kalau ini sebetulnya adalah bocoran dari materi kelas di kelas B aku ya sebetulnya, tapi nggak apa-apa. Aku spill dikit aja. Kalian misalnya prioritasnya adalah
kalian itu adalah seorang ibu yang anaknya tuh baru masuk kelas 1 SD. Pasti lagi kayak, ih lagi seru-serunya, lagi lucu-lucunya bikinin anak bekal makanan gitu ya. Berarti gimana caranya kerjaan kalian itu nanti jangan mengganggu kegiatan itu. Berarti contohnya berarti kerjaannya itu yang mulai di siang hari gitu contohnya. Atau misalnya kalian itu adalah seorang apa ya, kayak mungkin bapak-bapak gitu ya, bapak-bapak yang punya kerja kantoran, yang udah kerja kantoran, tapi kalian juga pengen menambah penghasilan. Berarti gimana caranya kerjaan online kalian ini jangan berada di jam kerja kalian kan? Nah, jadi tentukan dulu prioritasnya dulu nih. Kalian tuh apa waktu luangnya tuh kapan, terus juga apa yang jangan sampai diganggu dari kehidupan asli kalian pada saat ini. Prioritas udah diketahui, nah sekarang waktunya untuk lihat ke diri kamu, apa yang kamu bisa lakukan. Tapi kalau aku sendiri biasanya itu lebih melihatnya dari sudut pandang kayak apa yang bisa kita jual gitu ya, kemampuan apa yang kita pede dan bisa kita jual. Jadi skillnya jatuhnya ya, skill itu kan kemampuan dan bisa kita jual. Ini adalah bahasa awam karena aku biasanya menggunakan kalimat-kalimat istilah-istilah awam biar teman-teman yang pemula juga ngerti gitu. Nah, jual ini berarti apa yang bisa dijual berarti itu adalah sesuatu yang bernilai. Misalnya, kalian adalah seorang yang kreatif. Kalian itu idenya ada aja. Nah, berarti itu yang bisa kalian jual, itu yang bisa kalian kemas tuh. Kemudian juga kalau misalnya kalian itu orangnya jago Excel, nah berarti itu yang bisa kalian jual. Kalian ditulis aja, ditulis kayak satu, jago Excel, dua, jago jualan, misalnya tiga, jago ngomong. Tulis dulu aja. Setelah kalian tahu apa-apa aja yang bisa kalian jual dari diri kalian, gitu ya, tanda kutip. Nah, setelah itu kalian gimana caranya bikin sesuatu yang bikin orang tuh percaya kalau kalian tuh beneran bisa itu ya. Misalnya tadi aku bilang yang pertama adalah kreatif misalnya nih ya. Nah, kalau misalnya kalian kreatif, kalian nulis mungkin nih, saya ini kreatif, tapi buktinya apa gitu kan. Nah, jadi bukti itu yang sangat dibutuhkan kalau misalnya kalian mau kerja online, dan bukti tersebut disebutnya adalah portofolio. Nah, itu adalah buktinya itu disebut portofolio. Jadi balik lagi, sebagai seorang yang kreatif, gimana caranya kalian membuktikan kepada orang bahwa kalian adalah orang yang kreatif. Contohnya, berarti mungkin kamu bisa coba dengan bikin konten di Instagram. Gak usah kalian bikin kayak yang a day in my life, mukbang, gak usah kayak gitu-gitu. Sesimpel kayak misalnya, kalian itu suka dengan makanan makanan pinggir jalan, tapi kalian misalnya nggak punya uang untuk beli-belinya gitu. Kalian bisa aja bahas kayak misalnya nama akunnya ini aku langsung loh ini ya on the spot nih. Nama akunnya adalah Foodpedia by Ani misalnya ya. Jadi kayak diary makanan by Ani gitu misalnya. Dari situ kalian tuh cuma nunjukin aja kayak uh, berikut adalah 5 jajanan aci khas Bandung gitu misalnya. Berikut adalah 5 jajanan yang menggunakan bubukan balado misalnya. Nah, kalian bikin konten itu nggak usah yang fancy, nggak usah yang editannya lebay, tapi dengan kalian menyuarakan apa yang ada di otak kalian, menuangkan ide-ide kalian, itu aja udah cukup nantinya menjadi sebuah portofolio alias bukti bahwa kalian itu beneran kreatif gitu ya. Itu kan kalau misalnya kalian kreatif. Kalau misalnya kalian jago ngitung nih, jago ngitung gaji, terus juga jago ngitung keuangan, laporan keuangan mungkin. Nah, kalian juga bisa aja bikin, kalian ini aja kayak semacam bikin latihan sendiri gitu. Kalian bikin aja kayak perusahaannya, mungkin lihat dari Google gitu ya, data-data kayak gitu kalian cari, terus cari data penjualan gitu ya, dami data aja, data-data bohongan. Kemudian kalian kerjakan sesuai dengan apa yang kalian bisa. Setelah udah ada hasilnya, nah kalian gimana caranya menunjukkan bukti ini kepada calon klien? Bisa dengan bermacam-macam. Misalnya kalian punya satu PDF sendiri nih, ini adalah bukti hasil kerja saya atau bukti kemampuan saya. Nah, kalian bikin di satu PDF khusus atau mungkin di sebuah website, itu bebas, senyamannya kalian aja. Setelah kalian sudah punya buktinya, maka disinilah saatnya kalian mencari pekerjaan. Nah, jadi sebetulnya mencari pekerjaan itu biasanya nih yang ditanyakan ke aku adalah, Kak, kalau nyari loker di mana gitu ya. Ya, Kak, info loker dong, Kak, nyari loker tuh di mana? Nah, kalau aku sendiri lebih senang melihat itu tuh dari sudut pandang kayak gini. Cari apa yang bisa dikerjakan. Cari siapa yang bisa dibantu ya.
dibantu nih. Siapa yang bisa kalian bantu dengan skill kalian tadi? Dengan kalian berpikir seperti ini bakal bikin cara pikir kalian itu lebih luas dari sekedar nyari locker. Karena kalau bicara nyari locker, kalian gak usah nanya ke aku. Kalian cari aja di Google, info locker VA. Pasti ntar muncul tuh, ada web, ada freelancer lah, Upwork lah, dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kalian mikir, siapa yang bisa aku bantu? Ini bakalan luas banget kemana-mana, bahkan gak ke kategori yang aku sendiri tidak pikirkan gitu. Misalnya kalau bantu nih, contohnya dulu aku jadi kepikiran kayak aku bisa ngebantuin omku nih, dia baru punya bisnis, terus juga kayaknya aku bisa bantuin dia untuk bikin Instagramnya, bikin Tokopedia, bikin Shopee. Walaupun awal-awal gak dibayar, tapi itu kan bakalan jadi sebuah bukti bahwa kita tuh bisa melakukan pekerjaan atau kita tuh memiliki kemampuan nyata terhadap apa yang kita tawarin nanti ke kliennya gitu ya. Nah, kita cara dengan mindset ya, mindset itu. Nah, kalian bisa dapat ide nanti kayak aku bisa ngebantuin siapa ya. Gak hanya online, gak hanya locker aja jadinya. Kalau nyari locker, dibilang gampang sih nyari locker, tuh tinggal cari aja ya. Info locker kerja online itu pasti banyak. Tapi kan dia saingannya juga banyak gitu ya. Nah, aku tuh berpikir kayak gitu. Kalau misalnya kita nyari kerja di tempat yang populer kayak Upwork, atau freelancer, itu kan pastinya saingannya banyak dan juga udah banyak yang lebih berpengalaman dari aku, lebih jago skillnya dari aku. Tapi kalau misalnya dengan mindset bantu ini tuh opportunity-nya atau kesempatannya tuh tidak terbatas. Karena aku bahkan pernah nge-reach selebgram yang mana aku nggak terkenal. Terus juga ya namanya selebgram kan banyaknya followersnya ya, tapi bisa kerja sama selebgram gitu. Dan ini bukan gara-gara ini selebgram buka loker kayak buka loker VA, buka loker admin online, enggak, tapi gara-gara aku kepikiran apa yang bisa aku bantu untuk si selebgram ini. Nah, dari situlah akhirnya ketemu kesempatan kerjanya. Jadi rangkumannya tadi adalah yang pertama, kalian tentuin dulu prioritas ya. Jadi prioritasnya kalian tentukan dan jangan harus konsisten ya. Misalnya kalian prioritas kalian adalah anak, kita pengen nganterin anak sekolah, pengen mempersiapkan anak sekolah, pengen bersama dengan suami ketika malam habis maghrib tuh udah lepas kerjaan, atau mungkin kalian adalah seorang karyawan yang nyari tambahan, itu harus kalian pastikan dulu kalian tuh prioritasnya tuh apa ya. Yang kedua adalah bukti dari skill ya. Nah, berarti kalian yang pertama harus tahu dulu skill kalian tuh apa yang bisa dijual dari diri kalian. Selanjutnya, bikin buktinya. Mau itu ngebantuin orang bikin apa, kayak mau kalian bikin project sendiri, mau jadi konten kreator sendiri, mau bikin Instagram sendiri, itu bebas. So far, untuk kerjaan yang kayak gini, itu pakemnya tuh bisa dibilang nggak ada ya. Jadi kalian bebas aja mau mengkreasikan seperti apa. Dan selanjutnya, yang ketiga adalah memiliki mindset untuk membantu orang. Dengan kita berpikir siapa yang bisa kita bantu, siapa lagi yang bisa kita bantu, apalagi yang bisa kita lakukan untuk orang lain, kesempatan untuk bekerja online itu bakalan lebih terlihat. Gak terbatas hanya dengan info locker aja. Baik lagi, kalau misalnya kita nyari di tempat yang ramai, ingat kalau kita nyari di tempat yang ramai yang banyak peminatnya, maka saingan kita itu sudah pasti banyak, akan lebih banyak orang yang lebih jago dari kita, lebih berpengalaman dari kita, jadi kemungkinan untuk bersaingnya juga bakalan susah. Tapi kalau kalian mindsetnya membantu dan kalian peka-peka sama apa yang ada di sekitar kalian, itu ya ibaratnya pasarnya itu ya kalian punya pasar sendiri. Jadi sebetulnya bisa jadi 4 poin sih ya dari prioritas, 2 skill, 3 bukti, 4 bantu sih ya. Tapi karena ini dadakan dan asal aja gitu, non scripted ya. Jadi ini dia yang aku bisa bagikan sama teman-teman semua. Dan ini dengan apa yang aku jelaskan saat ini sebetulnya tuh udah intinya ya. Kalau misalnya kalian mau kerja online, itu udah dengan kayak gini aja kalian udah bisa. Tapi kalau misalnya kalian mau mendapatkan informasi yang lebih detail lagi dan bimbingan yang lebih dalam lagi, kalian bisa ikutan kelas basic virtual assistant di Hire Academy. Dan ada juga untuk yang kelas private ya, jadi aku bisa ngajarin langsung sama kalian Zoom, off cam, one on one, jadwalnya bebas sesuai dengan keinginan kalian. Selain diajarin, kalian juga bakalan dapat langsung dapat pengalaman dan si buktinya. Sehingga nanti kalian udah tinggal lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu si mencari opportunity atau kesempatan kerjanya. Oke guys, itulah dia mengenai tipsnya. Itu sangat basic sekali, tapi kalau misalnya kalian mau ulik, itu tuh sebetulnya tuh udah bener-bener inti dari pembelajaran basic virtual assistant. Jadi kalau misalnya kalian
lagi kondisi tidak ada budget untuk belajar ya, ini juga udah bisa dikulik-kulik lagi ya teman-teman ya. Semoga apa yang aku share ini bermanfaat buat kalian semua dan mudah-mudahan bisa membawa kalian ke pekerjaan impian yang kalian mau, yaitu adalah kerja dari rumah. Berikutnya kayaknya aku mau bikin video mengenai kerjaan online tuh ada apa aja sih gitu ya. Jadi jangan lupa di subscribe dan di komen biar aku buru-buru semangat bikin videonya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye, selamat siang, sore, malam.